Selamat datang kembali. Coba deh Anda bayangkan ini. Ada sebuah sekolah kejuruan di Labuan Bajo. Sebuah tempat yang kita kenalkan dengan komodo dan pemandangan lautnya yang luar biasa. Ternyata, sekolah ini diam-diam sedang menyiapkan siswanya untuk bekerja di salah satu raksasa industri dunia, Jepang. Hari ini kita akan bongkar sama-sama sebuah program yang menurut saya sangat menarik. Namanya Kelas Khusus Bahasa Jepang di SMK Stella Maris Labuan Bajo. Misi kita cukup sederhana sih. Kita mau cari tahu kenapa program ini ada, gimana cara kerjanya, sampai ke detail terkecil. Dan apa dampaknya buat para siswa yang ikut program ini. Dan ini bukan cuma cerita inspiratif biasa ya. Ini kalau kita lihat seperti sebuah cetak biru. Sebuah studi kasus yang sangat kuat tentang bagaimana pendidikan vokasi di daerah di Labuan Bajo bisa merespons langsung kebutuhan pasar kerja global. Jadi bukan lagi soal siap kerja, tapi siap kerja di mana saja. Dan targetnya ini sangat spesifik. Oke. Mari kita langsung ke pertanyaan yang paling dasar. Dari semua negara di dunia, kenapa Jepang? Apa sih yang bikin Jepang ini jadi magnet yang begitu kuat sampai sebuah SMK di Labuan Bajo bikin program khusus untuk ke sana? Nah, ini pertanyaan kunci. Jawabannya itu ada dua sisi sebenarnya. Sisi pertama, yang mungkin udah banyak orang tahu, adalah tantangan demografis Jepang. Angka kelahiran mereka kan rendah, populasi menua. Artinya, ya mereka butuh banyak sekali tenaga kerja produktif. Tapi, yang lebih menarik itu bukan cuma butuh orang, tapi jenis pekerjaan yang mereka butuhkan. Maksudnya bukan sekedar butuh tenaga kerja, tapi ada peran-peran spesifik gitu ya? Tepat sekali. Banyak lowongan ini ada di sektor yang oleh anak muda Jepang sendiri sering dianggap 3K. Pernah dengar? Kitsui Kitanai Kiken. Sulit, kotor, dan berbahaya. Nah, itu dia. Sektor-sektor seperti manufaktur, konstruksi, perikanan, pertanian, sampai yang sekarang lagi naik daun, perawatan lansia atau caregiver. Disinilah celah besarnya terbuka. Kebutuhan Jepang yang sangat mendesak ini ketemu sama potensi angkatan kerja muda kita di Indonesia. Jadi ini bukan peluang yang umum tapi sangat spesifik. Mengisi kekosongan yang ditinggalkan tenaga kerja lokal mereka. Itu bikin targetnya jadi jauh lebih jelas ya. Dan pemerintah Jepang pun memfasilitasi. Ini bukan jalur belakang loh. Ada pintu-pintu masuk yang sangat resmi dan terstruktur. Misalnya program magang seperti Technical Intern Training Program atau TITP, atau skema yang lebih baru Specified Skilled Worker. Ini jalur karir yang sah, jadi kita nggak bicara teori, tapi bicara lowongan kerja yang nyata di sektor yang jelas. Oke, jadi tujuannya sangat jelas, Say. Sangat terukur. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya mempersiapkan siswa dari Labuan Bajo untuk bisa langsung nyemplung ke lingkungan kerja Jepang yang kita tahu super kompetitif? Apa sih yang bikin kelas khusus ini beda dari les bahasa Jepang biasa? Nah, disinilah letak kejeniusan desain programnya. Bedanya itu fundamental. Kalau kelas bahasa Jepang reguler, tujuannya mungkin cuma supaya siswa bisa lulus ujian, atau ya sekadar tahu dasar-dasarnya. Kelas khusus ini punya satu tujuan tunggal, membuat siswa mampu berfungsi secara profesional di Jepang. Kurikulumnya itu dirancang seperti kayak anak tangga yang harus dinaiki satu persatu. Anak tangga? Maksudnya ada jenjang-jenjang yang jelas gitu? Persis. Jenjang awal itu fondasi, penguasaan huruf, hiragana dan katakana, kosakata dasar, pola kalimat sederhana. Ibaratnya ini supaya mereka bisa baca menu di restoran. Terus naik ke jenjang menengah, fokusnya geser ke percakapan, membaca artikel, mulai menulis. Dan yang penting, di sini mereka mulai dikenalkan dengan budaya dan etos kerja Jepang. Oke. Saya bisa bayangkan. Lalu di puncak tangganya gimana? Nah, di jenjang lanjutan, semuanya jadi sangat aplikatif, sangat praktis. Materinya udah soal komunikasi di tempat kerja, istilah-istilah teknis sesuai kejurusannya, dan tentu persiapan intensif buat ujian sertifikasi KJLPT. Tapi yang paling beda itu metodenya. Ini bukan cuma soal menghafal. Saya lihat di sini mereka punya fasilitas yang cukup oke ya. Ada papan tulis interaktif, bahkan semacam mini studio untuk simulasi percakapan. Sejujurnya nih, seberapa besar sih bedanya fasilitas kayak gitu? Bukannya kuncinya tetap di guru dan metodenya? Apa ini beneran game changer? Pertanyaan bagus. Fasilitas itu sendiri yang nggak akan mengubah apa-apa tanpa metode yang pas. Tapi dalam konteks ini, fasilitas itu jadi alat untuk menjalankan metode yang sangat imersif.
Mini studio itu misalnya bukan cuma pajangan. Di sana siswa melakukan role play, wawancara kerja dengan perusahaan Jepang, simulasi menanggapi keluhan pelanggan di hotel. Mereka dipaksa menggunakan bahasa dalam situasi yang, bertekanan tinggi. Jadi, fasilitas itu alat untuk mencapai tujuan. Oh, jadi alat-alat itu memungkinkan mereka buat latihan sebelum tanding secara lebih realistis ya? Masuk akal, tapi ada satu hal lagi yang menarik perhatian saya. Program ini kan ternyata nggak dijalankan sendiri oleh sekolah. Ada mitra namanya LPK Horenzo Indonesia. Peran mereka ini kayaknya lebih dari sekedar penyedia kurikulum deh. Anda baru saja menemukan kunci kedua dari keberhasilan program ini. Kalau kurikulum intensif itu mesinnya, LPK Horenzo ini pemasok bahan bakar karakternya. Filosofi mereka itu sederhana, tapi kuat banget. Mereka nggak cuma mencetak tenaga kerja terampil, tapi, tenaga kerja berkarakter. Jujur, disiplin, bertanggung jawab. Dan mereka punya prinsip unik ini, 6S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Awalnya kedengeran kayak slogan biasa ya, yang kita lihat di banyak tempat. Apa sih yang bikin ini begitu spesial di sini? Justru di situ briliannya. Ini bukan sekedar soft skills biasa. Prinsip-prinsip ini adalah terjemahan langsung dari etiket kerja fundamental di Jepang. Contohnya salam dan sapa yang energik itu perwujudan dari aisatsu. Budaya memberi salam yang jadi fondasi semua interaksi profesional di sana. Tanpa bisa aisatsu dengan benar, skill teknis setinggi apapun bisa jadi nggak berarti. Jadi, LPK Horenzo ini secara cerdas mengkodekan etiket kerja Jepang ke dalam nilai yang mudah dipahami siswa kita. Wow, jadi 6S itu bukan cuma nasihat biar jadi orang baik, tapi semacam jembatan budaya yang sangat praktis. Itu mengubah cara saya memandang slogan itu jujur aja. Tepat, karena untuk sukses di Jepang, bisa bahasa dan punya skill aja nggak cukup. Harus bisa beradaptasi dengan ritme dan budaya kerja mereka. Prinsip 6S ini seperti vaksinasi dini terhadap culture shock. Dan prosesnya nggak berhenti di situ. Saya baca, sebelum benar-benar berangkat, para siswa ini dikirim ke Pusat Pelatihan Industri MM2100. Ini kayak tahap akhir ya, semacam camp pelatihan gitu, sebelum mereka benar-benar diterjunkan. Bisa dibilang begitu. Pusat pelatihan MM2100 itu ruang aklimatisasinya. Di sanalah jembatan terakhir dibangun antara kelas di Labuan Bajo dengan lantai pabrik di Jepang. Di sana mereka udah nggak belajar teori, tapi merasakan langsung ritme kerja industri, disiplin khas Jepang. Ini langkah krusial untuk memastikan mereka nggak cuma bertahan, tapi bisa langsung berkembang sejak hari pertama. Visi jangka panjangnya juga luar biasa. Harapannya bukan cuma jadi pekerja yang baik di sana, tapi suatu hari mereka kembali ke Indonesia. Benar, ini menunjukkan program ini nggak melihat siswa cuma sebagai komoditas ekspor tenaga kerja. Mereka dilihat sebagai investasi sumber daya manusia. Diharapkan kembali sebagai tenaga ahli, calon manajer, atau bahkan pengusaha yang bawa pulang etos kerja, teknologi, dan jaringan. Ini visi untuk membangun Indonesia dari luar ke dalam. Oke, ini semua terdengar luar biasa ya, di atas kertas. Kurikulumnya intensif, kemitraan strategis, pembentukan karakter yang dalam. Tapi pertanyaan besarnya, apakah ini berhasil? Apa yang sebenarnya terjadi pada siswa-siswa ini dan sekolahnya setelah melalui proses yang panjang ini? Dampaknya itu dua arah dan sangat nyata. Buat siswa, yang paling jelas ya kompetensi mereka. Mereka nggak lagi cuma belajar bahasa Jepang, tapi menguasai bahasa itu untuk tujuan profesional. Pintu karir internasional yang tadinya mungkin cuma mimpi, sekarang jadi pilihan yang sangat realistis. Tapi yang mungkin lebih berharga jangka panjangnya adalah soft skills yang tertanam itu. Disiplin, profesionalisme, itu modal buat di mana aja. Lalu gimana dengan sekolahnya sendiri? Apa yang didapat SMK Stella Maris dari semua ini? Bagi sekolah, program ini udah jadi identitas mereka. Citra mereka sebagai lembaga vokasi yang relevan dan berorientasi global itu meroket. Coba deh posisikan diri Anda sebagai orang tua atau calon siswa di Flores. Melihat ada sekolah yang gak cuma janjiin ijazah, tapi juga jalur karir yang jelas ke salah satu negara ekonomi terkuat di dunia. Itu kan nilai jual yang luar biasa. Program ini jadi magnet. Tentu. Ini kedengarannya hampir terlalu bagus untuk jadi kenyataan ya. Pasti ada tantangannya dong. Nggak mungkin perjalanannya semulus ini. Apa aja kerikil tajamnya di lapangan? Pasti ada. Dan keterbukaan mereka soal ini justru menunjukkan kematangan programnya. Tantangan pertama yang klasik, ketersediaan guru.
Mencari guru bahasa Jepang bersertifikat di Labuan Bajo itu bukan hal yang gampang. Kedua, menjaga fasilitas agar tetap canggih itu kan butuh investasi terus-menerus. Dan saya lihat ada satu tantangan yang menarik di sini. Menjaga motivasi siswa. Program ini kan intensif banget. Pasti ada momen di mana siswa merasa capek atau mau nyerah. Gimana mereka menanganinya? Mereka harus ikut kelas bahasa yang padat tiap hari. Risiko burnout itu nyata. Strateginya adalah membangun sistem pendampingan yang kuat. Ada sesi motivasi, ketemu alumni yang sudah sukses, dan yang paling penting, selalu mengingatkan mereka kembali ke kenapa mereka memulai ini semua. Tujuannya membangun resiliensi. Selain itu, ya tantangan birokrasi program magang yang kadang rumit, tapi itu diatasi dengan kerjasama erat. Jadi, mereka sadar akan masalahnya dan proaktif cari solusi. Dan mereka juga nggak kelihatan puas diri ya. Ada rencana pengembangan yang cukup ambisius ke depannya. Nggak berhenti, rencananya jelas, menambah jumlah guru, terus menyempurnakan kurikulum biar selalu relevan, dan meningkatkan fasilitas. Dan yang paling strategis, mereka mau memperluas jaringan kemitraan dengan lebih banyak perusahaan di Jepang, membuka lebih banyak pintu lagi. Ini program yang hidup. Setelah kita bongkar semua lapisannya, jadi jelas banget ya, program di SMK Stella Maris ini jauh lebih dari sekedar kelas bahasa. Ini adalah sebuah ekosistem yang dirancang dengan presisi untuk menghubungkan talenta lokal dengan peluang global. Fondasinya ada 3 pilar kuat. Keahlian teknis, penguasaan bahasa dan budaya, dan perekatnya semua itu pembentukan karakter yang kokoh. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini bisa jadi model ideal untuk masa depan pendidikan vokasi di Indonesia. Kuncinya itu satu kata, hyper-relevance. Mereka nggak ngajarin bahasa Jepang secara umum. Mereka mengajar bagaimana menjadi teknisi atau perawat yang sukses di Jepang. Kurikulumnya dibuat untuk menjawab satu kebutuhan yang sangat spesifik di pasar internasional, lengkap dengan paket budaya dan etos kerjanya. Inilah yang membuatnya begitu efektif. Sebuah model yang luar biasa, yang secara fundamental mengubah peta peluang bagi anak-anak muda di Labuan Bajo. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup. Program ini berhasil membangun jembatan kokoh antara Labuan Bajo dan Jepang. Jika pola pikir strategis dan desain kurikulum yang super relevan ini kita terapkan lebih luas, bayangkan potensi yang bisa terbuka untuk daerah lain di Indonesia dengan negara dan sektor industri yang berbeda. Nah, menurut Anda, keterampilan spesifik apa lagi sih yang paling mendesak untuk kita siapkan agar generasi muda kita bisa benar-benar bersaing di panggung global?